Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Zenzi Suhadi dari Walhi dan melalui sambungan telepon sudah ada Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar. Selamat pagi Pak Boy. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada Mas Zenzi dari Walhi di sini ya Pak Boy ya? Oh iya, baik. Ya, Pak Boy, ini kalau kita bicara soal SP3 buat 15 perusahaan yang diduga membakar lahan, ini kenapa itu bisa keluar Pak Boy? Oh iya, terima kasih. Jadi dapat kita informasikan juga kepada seluruh pemirsa bahwa proses penanganan kasus terkait pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau itu sejauh ini sudah menetapkan ya ada 53 tersangka pelaku pembakaran yang sudah maju berkas perkaranya. Dan bahkan ada yang sudah P21 itu sekitar 51 berkas perkara. Demikian juga yang korporasi, seingat saya ada 3 yang sudah maju berkas perkaranya. Jadi yang kemarin dirilis oleh Polda berkaitan SP3 itu kurang lebih antara 14 kalau tidak salah, itu adalah mereka-mereka yang tidak terbukti terkait dengan tindak pidana melakukan pembakaran. Jadi kalau kita bedah satu persatu, bisa saja mereka juga merupakan bagian yang terdampak. Ya, terdampak akibat ulah-ulah orang yang melakukan pembakaran. Hanya pada saat diidentifikasi awal, memang lahan-lahan mereka ada yang terbakar. Jadi seperti itu kira-kira gambaran umumnya. Pak Boy, ini kalau kita bicara ada lahan-lahan mereka yang terbakar, ini dugaannya karena di situ pusat titik apinya atau sebetulnya ini ada rembetan dari titik api yang dari lahan yang lain masuk ke mereka, Pak? Sangat dimungkinkan merupakan rentetan dari dampak tindak pembakaran yang dilakukan oleh orang-orang yang tadi sudah 53 orang yang diajukan ke pengadilan. 53 berkas perkara yang saya sampaikan di awal itu, ya. Itulah bisa jadi juga merambat ke wilayah perkebunan milik korporasi lainnya yang akibat dari perbuatan itu lahannya menjadi dampak yang terbakar secara luas. Oleh karena itu dalam menangani satu persatu dari perkara itu terkait tanggung jawab daripada korporasi atau badan hukum yang tempatnya terjadi pembakaran hutan, dilakukan penegakan hukum yang proporsional objektif dengan melihat fakta-fakta hukum yang ada di lapangan. Pak Boy, tadi dikatakan ada 53 tersangka pelaku ya Pak ya? Ya, dari 2015 sampai 2016 ini. Oke, ada 53 tersangka ini semuanya individu Pak? Yang individu ya. Ya. Nah, yang korporasi sekitar 3 ya. Oke. Nah, yang 53 ini apakah ada kaitannya dengan korporasi, Pak? Mereka ini umumnya adalah orang-orang yang melakukan ya. Orang-orang yang melakukan terbukti dengan sengaja melakukan aksi itu. Sedangkan yang sifatnya pembakaran dilakukan oleh korporasi, yang saya sampaikan tadi di awal itu ada 3 itu. Artinya yang 53 orang pembakar ini, tersangka pembakar ini tidak ada kaitannya dengan korporasi apapun? Iya, dari fakta hukum seperti itu. Demikian juga yang kemarin korporasi disidik, itu juga sebaliknya merupakan korporasi yang terdampak akibat perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke. Pak Boy, ini koreksi kalau saya salah Pak, ini kan biasanya kalau dari penyelidikan naik ke penyidikan itu karena sudah ditemukan 2 alat bukti yang cukup. Ya, artinya begini, semua orang pihak manapun yang ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan hukum acara yang ada oleh penyidik Polri khususnya, dalam perjalanannya bisa jadi proses penyidikan itu tidak didukung dengan alat bukti yang kuat. Itu sangat dimungkinkan. Jadi walaupun di awal sudah ditetapkan surat perintah penyidikan, kemudian berjalan proses penyidikan itu, dan kemudian bisa terjadi dalam ending proses penyidikan itu, ternyata dari fakta yang mendukung terkait dugaan tindak pidana itu belum
terpenuhi. Oke. Jadi gambarannya gitu. Pak Boy, ini ada Mas Zenzi dari Walhi juga mungkin ingin ikut berkomentar. Silakan Mas Zenzi. Ya, Iya. Pak Boy, kenapa menunggu waktu yang cukup lama untuk menerbitkan SP3 ini? Sehingga terlihat di publik penetapan SP3 ini menunggu hingga masyarakat sudah hilang ingatannya kepada situasi asap yang ekstrim kemarin. Yang kedua yang disesalkan juga untuk proses pra-peradilan, alat bukti di lapangan setelah hampir 1 tahun ini pasti sudah sangat berubah situasinya. Halo? Ya, Ya. Pak Boy, itu yang dipertanyakan oleh Mas Zenzi Ya. adalah kenapa Ada dua, waktunya lama sekali Pak Boy untuk mengeluarkan keputusan ini? Iya, kalau lama ini saya melihat penyidik di Polda Riau itu berhati-hati ya. Jadi tidak sembrono juga langsung, karena kan ini berkaitan pemeriksaan kebakaran hutan ini Ya. perlu cermat di lapangan dan melibatkan wilayah yang sangat luas. Jadi itu adalah kenapa lama. Jadi mereka saya melihat juga tidak sembarangan, dia hati-hati betul, dilihat satu persatu. Ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pra-peradilan ya. Halo? Ya, silakan Ya. Pak Boy. Ya, pra-peradilan itu saya pikir juga sesuatu hal yang upaya hukum yang elegan ya yang bisa dilakukan Ya. kepada pihak-pihak yang tidak sependapat dengan SP3 ini. Saya pikir lembaga pra-peradilan adalah diakomodir dalam hukum acara pidana kita. Ini kita bisa uji Oke. benar nggak apa yang dikerjakan atau yang di SP3-kan oleh penyidik Polda Riau itu. Oke, daripada demo mungkin ya Pak Boy ya, karena itu tidak akan berpengaruh signifikan juga terhadap proses. Ya unjuk rasa kan biasa ya, Oke, namanya itu demokrasi. itu biasa. Pak Boy, Ya. ya tapi ini juga yang menarik ketika Pak Boy mengatakan bahwa ini ketika lama sekali diambil keputusan ini merupakan bentuk kehati-hatian. Artinya pada saat awal menetapkan tersangka, ketika ditemukan 2 alat bukti yang cukup, ini sangat kurang hati-hati, bisa dibilang seperti itu kan nantinya Pak Boy? Oh, bukan begitu. Jadi begini, ketika dilakukan pengecekan di lapangan, katakanlah di TKP gitu ya, Ya. tempat kejadian pembakaran hutan, ditetapkanlah, oh ini lahannya A, ini lahannya B, ini lahannya C. Fakta di lapangan terjadi kebakaran. Kita lihat. Tetapi kan dari mana sumber api kan tidak bisa ditentukan hari itu. Ya. Disidik dulu, didengar keterangan dulu, dicari dulu sumber api awalnya dari mana. Baru kemudian di akhir disimpulkan, oh ternyata sumber api bukan dari kebun ini. Kira-kira gambarannya adalah seperti itu. Oke. Jadi bukan berarti dia ceroboh juga di awal, tidak hati-hati. Tetapi memang semua harus proporsional, membutuhkan waktu untuk melihat fakta hukum yang real, yang akurat di lapangan, baru kemudian dinyatakan apakah perkara ini layak untuk disidangkan atau tidak layak disidangkan. Oh ya, Pak Boy, ini kalau kita bicara ada api, walaupun dia rembetan dari lokasi yang berbeda dari milik korporasi ini yang dimiliki izinnya, apakah korporasi ini melakukan upaya untuk melakukan pemadaman, Pak? Ya itulah yang akibat pembakaran ini semua kan dilakukan sama-sama. Ya. Oke. Jadi antara satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana yang turun ke lapangan, sebagai upaya mengantisipasi dampak kebakaran itu kan juga bukan saja diminta kepada pemilik lahan, tetapi juga dengan pemerintah bersama-sama, karena itu adalah prioritas yang harus dilakukan. Oke, baik. Mas Zenzi, ada yang ingin ditanyakan? Ya, bila ada proses pra-peradilan dan kita tahu bahwasanya seluruh alat bukti terhadap tersangka ini kemarin kan di Polda, sejauh mana Polda akan terbuka dengan alat-alat bukti yang ada? Pak Boy? Halo? Ya, Iya, untuk nah itu saya ya. soal pra-peradilan Pak, Ya. ini bentuk transparansi sebetulnya yang ditanyakan oleh Mas Zenzi. Apakah nanti kalau pra-peradilan itu akan dilakukan, apakah Ya. Polda akan betul-betul mau membuka secara transparan apa yang sudah dilakukan, bukti-buktinya apa Ya. saja yang pernah ditemukan seperti itu Pak Boy? Iya, baik. Terima kasih. Jadi lembaga pra-peradilan tentu umumnya tidak dilakukan sendiri oleh kepolisian, tentu di pengadilan negeri setempat.
Jadi kami yakin kepada hakim nanti yang memimpin itu kita minta untuk transparan. Oke, Jadi baik. masyarakat bisa mengkritisi. Yang terpenting niat kita adalah menegakkan hukum secara proporsional, objektif berdasarkan fakta. Ya. Tapi kritisan atau artinya aspirasi-aspirasi yang berkembang ini harus kita salurkan melalui suatu lembaga yang resmi ya, dalam suatu proses hukum yang ada di negara kita yang dimungkinkan untuk ditempuh bagi Oke. kita pencari keadilan. Baik Pak Boy, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Mas Zenzi, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pak Boy, terima kasih banyak.